Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melaksanakan kembali latihan rutin secara virtual. Untuk kali ini kita memerlukan peralatan 2 buah tali, 3 buah tongkat yang berukuran berbeda besar dan kecil. Untuk tali, panjangnya minimal 50 cm. Bisa menggunakan tali belati, tali tambang, tali nilon, tali haduk, dan lain-lain. Kecuali tali rapi atau rumput Jepang tidak bisa digunakan untuk simpul dan ikatan. Baik, kita mulai. Tali temali. Ini ada dalam SKU Bantara nomor 18. Yang mau menyelesaikan SKU ini harap diperhatikan dan dipraktekkan langsung di rumah. Yang pertama, apa itu simpul? Simpul adalah hubungan atau perpaduan antara tali dengan tali. Dan apa itu ikatan? Ikatan adalah hubungan atau perpaduan antara tali dengan benda, semisalnya tongkat atau kayu. Dan apa itu pioneering? Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam menggunakan tali dan tongkat yang dirangkai menjadi sebuah model atau bangunan. Jadi simpul tadi untuk tali dengan tali, sedangkan ikatan antara tali dengan benda, dan pioneering hubungan antara keduanya, simpul dan ikatan, dibentuk dalam suatu bentuk atau bangunan atau objek yang dibentuk disebut pioneering. Macam-macam simpul dan kegunaannya. Nanti setelah setiap pengertian dan teorinya ada cara membuat simpul. Jadi untuk kakak-kakak penegak harap bisa diikuti. Jika videonya terlalu cepat bisa sambil dijeda. Harap diperhatikan dengan baik dan langsung dipraktekkan. Yang pertama, simpul hidup. Fungsinya mengikat tali pada tiang tetapi mudah dibuka kembali. Seperti kakak biasanya mengikat tali sepatu. Nah, tali sepatu itu pita kupu-kupu. Ada 2 simpul hidup. Nah, ini kita membuat 1 simpul hidupnya saja. Dan ini termasuk simpul yang paling mudah dalam pramuka. Yang kedua, simpul mati. Fungsinya untuk mengakhiri suatu ikatan atau untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dalam keadaan kering.
Yang ketiga, simpul anyam. Fungsinya menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan kering. Yang keempat, simpul anyam berganda. Fungsinya menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan basah. Yang kelima, simpul erat. Simpul erat berfungsi untuk memendekkan tali tanpa harus dipotong. Yang keenam, simpul kembar atau ada yang nyebutnya simpul Inggris atau simpul nelayan. Fungsinya menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan basah atau licin.
Ketujuh, simpul tiang. Fungsinya mengikat leher hewan agar tidak mudah tercekik. Ini penggunaannya untuk hewan-hewan peliharaan seperti kambing, sapi, anjing, dan lain-lain yang menggunakan pengikat tali pada lehernya. Kedelapan, simpul tiang berganda. Fungsinya untuk mengangkat orang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Ini biasanya digunakan untuk panjat tebing, evakuasi korban, dan lain-lain. Kesembilan, simpul pangkal. Fungsinya untuk mengawali dan mengakhiri ikatan, untuk membuat tanduk, untuk mengikatkan tali pada tiang. Untuk simpul pangkal ini simpul yang paling sering digunakan dalam pioneering atau dalam dunia pramuka. Sepuluh, simpul jangkar. Fungsinya untuk memasang pasak atau patok, mengikat cincin, dan menarik balok.
11. Simpul tambat. Fungsinya untuk menarik atau menyeret balok, kayu, atau pohon, atau benda-benda berat lainnya yang susah untuk diangkat. Bisa menggunakan simpul tambat. Macam-macam ikatan dan fungsinya. Sama seperti slide simpul tadi, setelah pengertian dan teorinya akan ada video cara membuatnya. Jadi harap diperhatikan dan dipraktekkan langsung di rumahnya. Yang pertama, ikatan palang. Fungsinya menyambung dua buah tongkat atau tiang yang posisinya berpalang atau menyiku berposisi 90 derajat. Yang kedua, ikatan silang. Fungsinya mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya saling bersilang atau membentuk silang. Yang ketiga,
ikatan canggah, fungsinya menyambung dua buah tongkat atau tiang, bisa juga lebih, dengan keadaan tegak lurus dengan tujuan memperpanjang tongkat. Yang keempat, ikatan kaki. Fungsinya untuk mengikat 3 atau lebih tongkat atau tiang dengan tujuan membentuk bangunan tertentu. Contohnya seperti ikatan kaki 3, ikatan kaki 4, ikatan kaki 5, dan lain-lain. Macam-macam bentuk pioneering dalam pramuka. Untuk slide pioneering ini, kakak hanya memberikan contoh foto atau gambarnya saja, dikarenakan situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kakak praktek membuat pioneeringnya. Untuk foto yang pertama ini, namanya pioneering tiang bendera dengan basis kaki 3. Yang digunakan dalam pioneering ini ikatan kaki 3, ikatan palang, dan ikatan canggah. Dan yang ini contoh pioneering gapura. Dalam pembentukan gapura disesuaikan dengan kreativitas regu atau sangganya masing-masing, biasanya merupakan ciri khas suatu daerahnya. Untuk dipergunakannya biasanya untuk di perkemahan sebagai ciri atau tanda suatu regu atau kontingen tertentu. Ini pioneering berbentuk jemuran menggunakan ikatan palang dan ikatan silang. Selanjutnya ini pioneering meja makan. Untuk pioneering meja makan, kakak memberikan 2 contoh gambar. Masing-masing disesuaikan dengan kreativitas regu atau sangga tertentu. Ada 2 contoh yang kakak perlihatkan.
Yang ini meja makan berbasis pioneering kaki 4 yang menggunakan ikatan kaki 4, ikatan canggah, ikatan palang, dan anyam. Yang berikutnya ini pioneering rak piring. Yang berikutnya ini pioneering menara pandang. Biasanya kalau di perlombaan hanya membuat miniatur menara pandang, sedangkan yang digambar ini menara pandang yang dibuat dari bambu, minimal panjang 6 meter untuk satu batangnya. Jadi ada menggunakan 6 buah bambu ukuran 6 meter. Jadi tinggi menara pandang ini bisa 10 sampai 12 meter. Sekian materi dari kakak. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan bisa dipraktekkan dengan benar di rumahnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.